Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat kembali menikmati pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan setia, oleh karena itu mari juga setia mendengarkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 24 Juli 2026. Mari memohon pertolongan Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan yang sungguh setia, menyatakan kasih sayang yang luar biasa kepada kami umat-Mu. Kami sungguh bersyukur di dalamnya. Kami boleh menikmati cinta kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Sebelum itu, kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus, agar hikmat menjadi bagian kami. Kami boleh mengerti firman-Mu ini, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, permohonan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Matias dipilih menggantikan Yudas. Firman-Nya, pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Saudara-saudara, haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termaksud salah seorang dari kami dan menerima bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Damah, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Amin." Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita dituntun dalam tema Tuhan setia. Tontong makaritututu puang. Pada murid Yesus pernah mengalami pengalaman pelayanan yang amat menyakitkan. Ketika salah seorang di antara mereka melakukan pengkhianatan, Yudas Iskariot yang selama ini bersama-sama melayani dengan Yesus justru menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 hingga 20 yang telah kita baca, diceritakan bahwa para murid sangat kecewa atas peristiwa itu. Namun mereka tidak larut dalam kekecewaan. Mereka berkumpul dan berusaha melanjutkan pelayanan dengan memilih orang yang akan menggantikan Yudas. Melalui perkataan Petrus, para murid diingatkan bahwa semua itu tidak terjadi di luar rencana Tuhan, bahkan telah dibuatkan. Menjadi bagian perenungan kitab bagi kita bahwa sejak awal gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna. Gereja sejatinya persekutuan orang-orang yang lemah, tetapi senantiasa dipimpin oleh Tuhan yang setia. Karena itu, tak heran jika dalam kehidupan jemaat sekarang pun kita bisa mengalami kekecewaan. Begitupun dalam keluarga.
pertongkonan, bahkan dalam pelayanan gereja. Kadang ada perkataan atau tindakan yang melukai hati dan melahirkan sebuah kekecewaan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itu semua tidak akan menghentikan pekerjaan Tuhan. Itu terus bekerja agar persekutuan itu tetap indah, tetap hidup. Yang terpenting adalah bagaimana orang percaya tetap menjaga persekutuan. Para murid tidak bubar karena kekecewaan itu. Mereka tetap berkumpul, berdoa, dan melanjutkan pelayanan. Karena itu, sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebersamaan, saling menguatkan, dan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Sebab yang menentukan perjalanan gereja bukan kelemahan manusia, tetapi kesetiaan Tuhan yang selalu memimpin umatnya. Amin. Dengan penuh keyakinan melanjutkan kehidupan kita hari ini, kita terus meyakini firman Tuhan dari Galatia pasal 13 ayat 13 mengatakan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.